Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang biokimia kasus B, yaitu kontrol gula darah. Dengan anggota kami, yang pertama yaitu ada Talita Novenika dengan NIM 2361308, Putri Nabila Kotrunada dengan NIM 2361317, Naila Fatiyah dengan NIM 2361318, dan Oktavianti Rizka dengan NIM 2361319. Apakah pemantauan glukosa darah mandiri bermanfaat bagi penderita T2DM? Jelaskan alasan jawaban Anda. Ya, pemantauan glukosa darah mandiri sangat bermanfaat bagi penderita T2DM atau diabetes mellitus tipe 2, karena pada saat pemantauan mandiri, pasien dapat menyesuaikan makanan, aktivitas fisik, serta dosis obat yang tepat, agar para penderita dapat memahami status glikemiknya, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi hiper atau hipoglikemia. Pemantauan secara mandiri juga menjadi salah satu komponen penting dalam proses terapi modern pada diabetes mellitus. Selain itu juga dengan melakukan pemantauan mandiri dapat membantu penanganan medis yang tepat sehingga dapat mengurangi resiko komplikasi yang berat serta meningkatkan kualitas hidup para penderita diabetes mellitus. Kemudian, bagaimana insulin mengontrol glukosa darah? Jelaskan mekanismenya. Insulin sendiri merupakan hormon yang berfungsi mengontrol kadar glukosa darah. Insulin manusia disintesis oleh sel B atau sel beta pankreas dalam bentuk 3 peptida, yaitu peptida B, C, dan A. Prekursor insulin dikonversi menjadi insulin secara enzimatik dengan menghilangkan bagian peptida C. Insulin manusia merupakan dipeptida tidak terglikolisasi yang terdiri dari peptida B yang mengandung 30 asam amino dan peptida A yang mengandung 21 asam amino yang dihubungkan dengan ikatan sulfida. Secara mekanisme kerja, insulin akan dengan reseptor spesifik pada sel hati, lemak, dan otot sebagai respon terhadap peningkatan kadar glukosa dalam darah, memicu translokasi intraseluler glukosa, dan meningkatkan pengambilan glukosa oleh jaringan perifer atau otot dan lemak. Insulin memicu reaksi glikolisis dalam hati dan menghambat sekresi glukagon dengan cara memberikan sinyal untuk menghentikan produksi glukosa melalui glikogenesis dan glikogeneogenesis, sehingga kadar glukosa darah berkurang. Yang selanjutnya adalah faktor risiko hipoglikemia pada pasien diabetes. Pada kasus B, diketahui bahwa faktor risiko hipoglikemia yang dialami pasien terjadi disebabkan beberapa hal, seperti yang pertama adalah riwayat keluarga yang juga mengalami kematian karena hipoglikemia berat. Yang kedua, terapi mixed start dengan dosis tinggi sebelum pemberian dosis pengobatan yang baru. Hipoglikemia merupakan salah satu risiko mayor yang sering diderita pasien diabetes mellitus. Hipoglikemia adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah kadar normal, yaitu kurang dari 70 mg per dl. Hipoglikemia adalah komplikasi yang paling umum terjadi pada individu dengan diabetes. Faktor resiko yang berkaitan dengan kejadian hipoglikemia pada pasien diabetes mellitus yaitu terapi insulin, sulfonylurea, dan terapi kombinasi merupakan predikator kuat terjadinya hipoglikemia. Namun, ada beberapa faktor lain yang berkaitan dengan kejadian hipoglikemia, diantaranya nilai HbA1c, BMI, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, lama menderita diabetes mellitus, penyakit penyerta atau penyakit ginjal kronis, dukungan keluarga, dan gaya hidup atau konsumsi alkohol. Terapi insulin sering menimbulkan dampak berupa hipoglikemia yang disebabkan ketidakkuatan pemberian insulin yang cenderung berlebihan atau bahkan terjadi kegagalan mekanisme counter regulatory akibat proses penyakit diabetes mellitus yang terjadi berlangsung lama. Mekanisme terapi insulin menyebabkan hipoglikemia. Terapi insulin dapat menyebabkan hipoglikemia karena apabila kadar gula darah turun melampaui batas normal, tidak terjadi fisiologi penurunan kadar insulin dan pelepasan glukagon, dan juga refleks simpato adrenal.
Hipoglikemia terjadi karena ketidakseimbangan antara suplai glukosa, penggunaan glukosa, dan level insulin. Faktor risiko terjadinya hipoglikemia pada pasien diabetes mellitus sering berkaitan dengan penggunaan insulin atau insulin sekretagok, sulfonylurea atau glimid yang kurang tepat di antaranya, dosis insulin dan insulin sekretagok, sulfonylurea atau glimid yang berlebihan, salah aturan pakai atau salah jenis insulin. Yang kedua, intake glukosa berkurang, bisa disebabkan oleh lupa makan atau puasa. Penggunaan glukosa yang meningkat pada saat dan habis olahraga. Produksi glukosa endogen berkurang pada saat konsumsi alkohol. Sensitivitas insulin meningkat pada saat tengah malam, berat badan turun, kesehatan membaik, dan pada saat peningkatan kontrol glikemik. Penurunan bersihan insulin pada kasus gagal ginjal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.